Angkejit tak kalan kan urang wate kena meninggal ke. Hamun kadang-kadang lebih sakit lah, sakit teuro dua euro, kadang-kadang truk minggu-minggu lebih sakit oleh Allah. Yang cara Allah untuk gupuduruh dosa ke. Tapi yang kebersabar. Yang kehina tanya bertadupu, bertaturi, bertadoa. Baik tanya udah sakit dia empat pepnya ni enggak ada pahala. Tanya udah sakit tu, tak ke manuk ke tempat pep. Tayu beut tiat telat beut nyampe kasih tempat pep. Nya nak gada pahala tu. Padahal dengan sebab sakitnya oleh Allah Ta'ala gepu gugur dosa-dosa katanya. Lagi dulu on daun-daun yang kering daripada dahan. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanyakan orang lem, adakah barang yang mengena bagi seorang mukmin daripada kepayahan atau musibah melainkan mengkafarah Allah Ta'ala, mengkafarah Allah akan dosanya? Maka dijawabnya, nya hana payah di maka nya dal na maka. Jadi menurut pertanyaan ji, puke wate Allah Ta'ala nunjuk kesusahan, nunjuk kepayahan udip kepada siroro manusia, nyan kesusahan ataupun musibah ataupun kepayahan udipnya dapat tertebus dosa-dosanya, nya makna mengkafarah. Makna mengkafarah akan dosa, pukul Allah wate gebi susah ke katanya. Susah ada kala susah di segi rezeki, hana belanja. Susah ada kala gebi sakit. Susah ada kala memasalah timuh dalam kehidupan katanya. Macam-macam jum timuh masalah. Apakah dengan kesusahan-kesusahan tersebut ini menjadi tebusan bagi dosa-dosa katanya? Ini pertanyaan. Maka dijawabnya, hasilnya bahwasanya tiap-tiap kepayahan, tiap-tiap bala hingga adalah kena duri yang mengena akan orang yang mukmin adalah yang demikian itu jadi mengkafarah dia daripada dosanya. Mengkafarah menebus yang ke seluruh bentuk kesusahan yang dijuk oleh Allah Ta'ala ke katanya dalam dunia sampai tercop ngendurau yang mandum-mandumnya kepegang menjadi penebus bagi dosa-dosa katanya. Ya, sampai lagi nyan adalah menjadi penebus. Yang kejut baik bengih di watai gebi lah Allah Ta'ala kesusahan, kan hanjut mubat watai sakit, kan hanjut mendoa berpinah bala musibah susah watai susah, kan hanjut tetapi relalah menerima. Karena itu adalah merupakan ketentuan Tuhan yang wajib atas gedanya ridha terhadap ketentuan Allah. Kan berarti watai sakit dan ubat berarti hana ridha, hana menai je yang tidak ridha. Sebab makna daripada ridha menerima ketentuan Allah Ta'ala hinan hana itanya merasa benci watai gebi sakit dia Allah, merasa bengih dekat Allah, mencet dekat Allah Ta'ala. Hana ada pegah memang ate itu kepu gak bi sakit, amdeh kan gebi sakit, ada amdeh kan tipulan jih macam sakit, hana menan lah ate itu nyo ke dengar ridha. Kan berarti watai sakit gebi ubat, watai sakit tamu ubat yang berarti tanyo hana ridha, hana menan tetapnya mantang gekun dengar ridha. Kesimpulan ji seluruh musibah susah melarat lamudib semuanya itu menjadi penebus daripada dosa-dosa katanya. Yang jika tebusan daripada dosa, angkejit tak kalan kan urang wate kena meninggal ke. Hamun kadang-kadang lebih sakit lah, sakit teuro dua euro, kadang-kadang truk minggu-minggu lebih sakit oleh Allah. Yang cara Allah untuk gupuduruh dosa ke. Tapi yang kebersabar. Yang kehina tanya bertadupu, bertaturi, bertadoa. Baik tanya udah sakit dia empat pepnya ni enggak ada pahala. Tanya udah sakit tu, tak ke manuk ke tempat pep. Tayu beut tiat telat beut nyampe kasih tempat pep. Nya nak gada pahala tu. Padahal dengan sebab sakitnya oleh Allah Ta'ala gepu gugur dosa-dosa katanya. Lagi dulu on daun-daun yang kering daripada dahan. Lagi nya duro tanpa sisa. Menurut dosa tu. Nyamban ke pegang? Oleh yang lam gepegah lam su'ila radhiyallahu anhu daripada hadis, ditanyakan orang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiban bunyi hadis al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Maka apa makna kaisun? Apa makna kaisun tersebut? Maka dijawabnya, ada kan makna kaisun tersebut menyuhino ada bermakna cita-cita makna hadis lah. Al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu.
Bermula orang yang pandai, bermula kepandaian. Al-kaisu pandai kan? Man aqyasu indallah, bermula orang yang pandai itu orang yang mengira-ngira dirinya, menghitung dirinya, mengoreksi dirinya sendiri. Urung-urung yang selalu koreksi diri nya urung cara ngeukeun. Alian wa alima lima ba'dal mauti, dan beramal ia setelah kematian. Artinya beramal kebaikan-kebaikan menjadi persiapan oleh mati. Yang jadi pertanyaan, maksud daripada carong hinan pakiban. Al-kaisunya yang kiban makna haji. Jawab. Maka makna kaisun, pukuh menyokannya ngeukeun urung bangai, kabenan. Jadi makna kaisun yaitu orang yang mempunyai akal. Yang nakai. Makna nakai ini kecarong. Kan makna nakai ini lawan daripada pungo, kabenan. Urung hana beramal untuk amalan akhirat. Urung yang hana selalu mengoreksi dirinya sendiri dalam setiap harinya, dalam setiap keadaannya. Pu takkan urungnya urung pungo mendung. Kan. Jadi makna al-kaisu hino ataupun makna careng hino adalah nyaho ke kebegah, yaitu orang yang mempunyai akal lagi melihat ia yang ada maslahah bagi dirinya dikerjakan yang memberi faedah kemudian daripada matinya. Yang ke urung-urung yang dapat gepandang teh yang bermanfaat untuk getanyo, bermanfaat sehingga ngajit apa buat, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Nyakanya makna urung yang careng, dia selalu bergegas. Nyotanyo kan udip bersabi, nama sah singo hana tili. Jadi hana tem lambat-lambat draw tu mempersiapkan perbekalan untuk hari akhirat getanyo. Walaupun uronyo tanyo sibuk dalam mencari modal untuk udip di dunia, belanja maksudji, perbekalan untuk udip dunia. Tapi tanyo careng tu, bak tak pergunakan ruwung-ruwung daripada sibuknya adalah untuk mempersiapkan perbekalan akhirat. Nyokonyo gekeun urung yang careng. Nyokonyo gekeun urung yang banyak akal ataupun jauh memandang ke depan. Nya urung hebat gekeun. Hana lalu urusan dunia ikutnya. Kan hana minta rezeki ju. Tapi ada waktunya untuk ibadat. Ada waktunya untuk menghadap Allah. Ada waktunya untuk bergaul dengan manusia. Ada waktunya disibuki dengan urusan-urusan pekerjaan. Nyakina urung yang careng gekeun. Orang yang dapat membagikan waktu. Ada waktu untuk Tuhannya, ada waktu untuk sesamanya. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanyakan orang lem, adakah datang daripada hadis bahwasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat yang memindahkan mayit daripada makabir muslimin, makabir kuburan-kuburan, makabir muslimin kepada makabir kuffar, dan memindahkan mereka itu akan mayit daripada makabir kuffar kepada makabir muslimin. Jadi pertanyaan puke li Allah Ta'ala na malaikat-malaikat khusus yang diutus kepada kuburan-kuburan orang mukmin, yang gecok orang mukmin yang gepinah ke debak kuburan-kuburan kafir, dan urung-urung dari kuburan-kuburan kafir gecok urung-urung hinan gepinah ke debak kuburan mukmin. Ada kena hideh gepegah. Urung kadang-kadang wate mate ge gadah iman tapi hana sodupu. Orang yang gadah iman padahalnya kaji kafir. Secara zahir tanya tak kalah ji Islam. Nyatanya payah tak lakukan fardu kifayah lagi urung Islam keji. Orang cok banyaknya tanam dalam kuburan urung mukmin pada ji tika kafir. Karena kamate gadah iman kata bau. Nasid urung-urung yang meyakini tentang Tuhan, kebenaran Nabi Muhammad, tapi dia itu belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Nyan ba Allah Ta'ala mengiman. Secara zahir hantar pernah diucapkan dua kalimat syahadat. Secara lahir tak hukum di kafir. Tanam lambung buru kafir. Sehingga timbul pertanyaan, apakah bagi Allah Ta'ala itu ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kuburan-kuburan urung mukminnya, giucap urung mukmin yang kembali je kafir, gi puduk bak kuburan kafir? Ataupun urung-urung yang kafir bunuh, yang sebenarnya dia itu beriman bak Allah Ta'ala, walaupun bak manusia hana di iman, giucap urung yang gi puduk guna bak kuburan urung mukmin. Pokok nah malaikat lagi yang puhana. Ada pun urung hideh ju, urung hina-hina ke? Ya, nyambaknya pertanyaan. Nyo handu jalak dia boleh kenal lagi nyo. Maka dijawabnya, dijawab kata itu tiada asal. Hana dasarnya. Mana hana dasar? Hana dalil hana hadis yang menyatakan bahawa na malaikat-malaikat Allah yang gepinah urung-urung mukmin gedeh lambung urung kafir. Urung-urung kafir gepinah lambung urung mukmin. Ada saja urung je beriman ke je gepinah kena. Urungnya ke je kafir yang ke je gepinah kedeh.
nya hana dasar pada hadis, yakni tiada sah, bukan daripada hadis, hana hadis. Yang menang kakak lagi nya laju urung kafe yang ka beriman ternyata iji hitanum dalam kuburan kafe, kakak lagi hinan juga tempat draw. Hana jadi masalah ya. Tempat agak tak hinan. Padahal yang sesungguhnya tempatnya itu adalah kebun syurga. Lagi tempat lagi tak kalah hinan dalam bumru mukmin. Padahal sesungguhnya haji kakak lubang neraka memang ji kafir, naudzubillah. Ya, berarti hana yang kita pegang. Hana yang pinah, berartinya sampai timbul pertanyaan sebab memang na urung mendawa tentangnya ipegah na malaikat Allah yang tukang pinah-pinah manyet. Nah, pada hana ni nak pinah lagi nanya je malaikat manyetnya. Suila radhiyallahu anhu, ditanyakan orang lain, adakah datang hadis bahwasanya iblis baginya pada pahanya yang kanan zakar, pada pahanya yang kiri faraj, dimasukkan zakarnya dalam farajnya, maka keluar ia 10 biji telurnya, dan menetas telur itu satu-satunya 7 syaitan, jantan dan betinanya. Hanya kau pertanyaan lain. Pukuh na hadis yang gepegah iblis kan bakpa belahuna nya hidup zakar alat kelamin jantan, bakpa belahui hidup farad alat kelamin betina. Dimasukkan zakarnya dalam faradnya, dimasukkan alat kelamin jantan dalam alat kelamin betina. Setiap kali dimasukkan membuahkan telur. Itu bit boh 10 boh. Ya, nyamban pukena lagi nya 10 biji telurnya, dan untuk menetas setiap biji telur tersebut, dan satu biji itu na 7 boh setan agam dan 7 boh setan ineng. Puna lagi yang puhana. Ya, nyambannya pi handam dari ngomong pikiran ka. Dia pegah, maka dijawabnya. Maka dijawab yang demikian itu ada hikayah. Yang hana gepegah hana sama sekali yo. Memang hadis hana gepegah. Hana gepegah ke hadis. Nyan atanyan ke na urung pegah na yan. Na urung cerita na yan. Tumang so pegah je dapat teh tuto ke tak so pegah. Adalah hikayah oleh Imam Qurtubi. Pejahan je dapat teh tumang ulama ke dia pegah. Nah hikayah lagi nyan. Karena iblisnya je jelek, makhluk jelek, makhluk buruk dalam dunia yang hana hi iblis tak ada tirau. Sehingga dajjal. Nyo dajjal gepegah lagi kitab piban hi ni ke. Salah satu bentuk je persih lagi musuhkan muka tirau urang, riri urang lewat irudah ibabah de mukanya. Hiji irudah ibabah, kiban hi urang yang tarudah ibabah. Yang kemenah dajjal. Yang paling bro, hana perbandingan hi gepegah dalam kitab dajjal. Iblisnya bro hi di yang kejik gepegah menang-menang oleh Allah Taala. Berapa haji belah hunun gepegah zakar, berapa haji belah wi gepegah farad. Oleh yang setiap kali dimasukkan zakat dalam farad tersebut akan ditubit, akan itu 70 boh juta telur, dan akan menetas telur itu satu-satunya 7 setan jantan dan betina. Nyan na cerita lagi nyan yang dipegah li Imam Qurtubi dengan demikian itu. Yang kebenar batina walaupun hendak pegah ke hadis hilai tapi nah hikayah. Kabeh nya inan tagai. Suila radhiyallahu an, pertanyaan lain. Suila radhiyallahu anhu, daripada berdesing, bersiung. Gimana ke? Berdesing. Daripada berdesing telinga itu, adakah dituntut daripada seorang itu bahwa berkata tatkala itu, Allahumma zakir man zakarani bi khairin. Ya, atai tanyo muno ko duk pegai. Tanyo punyung tanyo sigaga kena tu i. Nyana yang punyung tanyo sigaga. Pukeh wate su punyung tanyo nyan me i. Beres dia dak kitab nyo dupu ko pegai no. Ada jalak dia ko pegai no. Beres si belaganyo je benar kitab belaganyo si tabur je. Jadi dupu berempa. Wate su punyung tanyo me i nyan yang ko pegai. Pukeh su punyung tanyo me i nyan dituntut daripada seorang itu berkata gesunatkan bagi kitanya untuk baca doanya Allahumma zakir man zakarani bi khairin. Maknanya kan, ya Allah, ingat olehmu akan urung-urung yang telah mengingat akan daku dengan kebaikan.
Makna sebut yang keingat, sebut zikir ingat maksudnya. Ya Allah ni ingat ke urung-urung yang urungnya sabi dipingat lun dalam kebaikan. Hai urung-urung yang pingat katanya dalam kebaikan, watanya bersalah diperbaiki, tanya ka tersesat jalan ka salah dalam melangkah haji, na nasihat na ilmu bajinya urung-urung pingat katanya. Tam doa, ya Allah na pingat ke urung-urung yang selalu gepingat lun dengan ingat-ingat kebaikan, dengan kebaikan. Pukul disunatkan baca doa tersebut. Berartinya perlu kena pegang. Nah urung yang pegang disunatkan membaca doa di saat mengii punyung katanya. Di saat berdesing punyung katanya. Bagaimana jawabannya? Maka dijawab, maka yaitu perkataan tersebut. Allahumma dzakir bunu. Tiada mengapa dibaca akan dia peken karena telah meriwayat akan dia oleh Ibnu Sakan. Karena nak pernah diriwayat laganya disunatkan membaca doa tersebut. Yaitu Allahumma dzakir man dzakarani bi khairin. Hana panjang doa bajuk tak kan? Watai mengii punyung tu. Ang kejit na urung pegah kan? Watai mengii punyungnya kerap meninggal tu. Lehnya oleh kan tapi mengii punyung tiga kaya denyo pun kena meninggal itu bukan. Nyambat tapi hino kah nak pegah menan. Cuma sunat baca doa tu kan. Ka sabo. Nalom yang menyatakan su mengii punyungnya nyan adalah karena akibat rindunya Nabi Muhammad kepada umat sehingga disunatkan membaca salawat. Nyambat. Jadi hanajit dah salahkan tid. Awatnya su mengii punyungnya karena rindu Nabi Muhammad kepada kitanya umat, bacalah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca salawat dan yang su mengii nya. Tak ada gedi han tingat doanya, dah baca doanya nyo jesit. Nyambat. Berarti kita baca doanya itanya telah berarti perle pegah putra lagi semacam tanya naik teu urung lain lah. Teu urung yang binasihat ke tanya. Hai urung yang binasihat ke tanya ke ngempunyung kita menasihat. Jadi benar-benar berdesinglah punyung. Urung kai teu ke tanya kan. Dalam doa ba Allah. Tayu ba Allah Taala supaya Allah selalu mengingat urung-urung yang mengingat getanya, memperingatkan getanya dengan kebaikan. Jadi bolehnya hanya satu larangan gitu bukan. Su'ila radhiyallahu anhu, ada pertanyaan lain ditanyakan orang, adakah datang daripada hadis punatro daripada hadis berdiri kamu bagi sayyid kamu yang ini, bagi sayyidikum hadza, berdiri kamu bagi sayyidikum hadza, sayyidi bagi pemimpin kamu yang ini, sayyid kamunya urung lebih. Apakah dianya itu seorang rasul, seorang nabi, waliullah, ulama, urung saleh, nyu sayyid akan aju, urung hebat akan aju. Puku nah hadis yang diriwayatkan bahwa tanya ke urung lebih disunatkan untuk berdiri. Lagi yang musuh sunat datang ulama kita berdiri karena mana? Datang seorang guru tanya, apakah itu disunatkan untuk berdiri? Dan siapa sayyid hinan maksud inan? Yang disuruh berdiri baginya segala manusia. So maksud sayyid hinan yang geyu bak manusia giudeng menyonatruk koknya. Jawab. Maka dijawab arti sayyid al-kabir pada Allah. Urung raya dalam pandangan Allah. Cuman contoh urung raya dalam pandangan Allah seperti orang yang alim, yang amil, urung yang berilmu dan saleh gelom. Ged akhlak, ged taat kepada Allah. Lalu ilmu dum. Ada akai kan sabar lagi ilmu. Hanya baik lagi nyan. Jadi urung alim yang beramal dengan ilmunya sehingga nampak kesalehan ge. Deh goknya sira urung yang saleh. Nyan adalah getuntut untuk berdiri ge pemulia urung nyan. Lagi tu ulama, tak kalem sira ulama tru hadir bak tempat majlis ke tanya musuh. Tak beda, nyo adalah nak tuntutan. Berarti disunatkan pulam nabi dan rasul sekali lebih aula. Bahkan jenazah mentang disunatkan. Jenazah disunatkan bagdanya untuk memuliakan jenazah dari dalam. Tanya rame-rame luar tadu dapreh udubik jenazah untuk dah sembahyang banyak. Tiba-tiba udubik jenazahnya nyan tanyo-tanyo mandum jamaah disunatkan untuk berdiri. Pulam yang urung-urung lain yang hebat lagi ini aku pegang. Jadi sunat sama dengan na perintah hele. Hana cilaan Su'ila radhiyallahu anhu artinya urung-urung lebih tapi. Ada pertanyaan yang lain daripada seorang diperana akan dia buta, tuli, bisu,
tiada dapat ia hendak belajar sesuatu daripada sekali-kali. Adakah ia daripada mukallaf? Ya, nyuka memang tahu ka maklum nyo yang pernah tarempak ilmu lagi dia pakiban. Apabila sira urang buta tuli dan bisu, buta klo dan bisu, nyuka naruhlah mukallaf. Karena syarat daripada mukallaf ini, yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga sempurna panca indera, yang keempat ada datang syariat. Put macam syarat daripada mukallaf. Menyona put macamnya gepu berat hukum kegoknya. Ya, kerana ini balik, berakal, ada datang syariat, kan udip dalam zaman fatara. Nak utus Nabi lagi tanya, nak utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya utus untuk selama-lamanya sampai orang kiamat. Berarti nak utus Nabi. Hanya gekan ada datang syariat. Olehnya Allah sempurna indera, panca indera. Sehingga apabila tira urangnya buta klau bisu, nyan hana mukallaf. Karena tak pernah ilmu lewat pendengaran, tak tergediji buta, tidak dapat. Hai tira urang yang buta, tapi dia gedinga, nya kan dia tak pernah ilmu dengan cara apa dengar? Ka ataupun dia tak pernah ilmu tak tergedi urang yang klau, tapi dapat melihat. Dia tak pernah ilmu dengan bahasa isyarat, lagi urang bisu, nya mukallaf sian. Walaupun dia dengar agaknya asal mantang digeu yang gekeun na indera yang dapat ditangkap, diserap, diresap ilmu nyan agaknya mukallaf, wajib belajar, wajib berenang ilmu. Sehingga menyo lagi nyo adalah yang kamu formula nyo hanaruh dalam mukallaf. Cuma pertanyaan yang kelaginya urang buta, urang klo, urang bisu, apakah dia itu yang agaknya ingin belajar? Apakah adakah ia itu tergolong daripada mukallaf? Nah wajib agaknya belajar. Nah kak, maka dijawabnya adalah orang itu tiada mukallaf, yakni tiada diberatkan hukum atasnya. Kagah nak berat hukum berarti hana mukallaf. Hai kiban tak pernah ilmu teman. Takun tak nak pegah, anda gedinga. Takun tak nak peduh dengan bahasa isyarat. Nyan pi handa hai buta ke. Maka jiganya hana tergolong dalam manusia yang mukallaf. Yang kejip mukallaf ide, yang pertama balik, yang kedua berakal, balik, berakal, ada datang syariat, sempurna indera, sempurna panca indera. Islam bukan mukallaf. Kan mukallaf jan berislam ke ada kafir, kafir mukallaf tid. Gepu berak hukum dik kafir yan. Kan urut Islam mantang gepu berak hukum. Yang kerja asai mantang jika balik bo Islam bo kan bu musibah Islam, bo Islam bo kafir nya mukallaf bukan. Yang kerja kafirnya geperintah oleh Allah Taala gitu sembahyang kan baji. Sehingga kena gebuah dalam Quran kan, sehingga guhu du mawa kafir lam neraka sakar. Ontrok bak pintu neraka sakar getanya oleh malaikat. Wa ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu sehingga pada hari ini kamu dimasukkan ke dalam neraka sakar? Wa ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu terseret sekarang ini kepada neraka sakar? Dijawab lewatnya manum-mandum, lam naku minal musallin. Tidaklah kami daripada urang-urang yang sembahyang. Nyan watai tafsir dalam ayatnya nyo ke kafir. Nyan dijawab de kafir. Kamu jamun dalam dunia hana mu sembahyang. Nyo tanda putra sembahyang wajib kawaknya. Cuma awaknya hansah bubut karena hana Islam. Nyo menampai agama Islam ni sama dengan tambang agama Islam wajib terhadap kafir. Sehingga gesiksa oleh Tuhan tengok, gesiksa karena hana diiman, gesiksa karena hana sembahyang, gesiksa karena buka aurat, gesiksa mana-mana tu maksiatnya. Ya, jangan menan ka. Yang kamu faham makna daripada mukallaf. Ya.